Mas Anies, saya ingin refleksi. Saya ingin tanya soal reshuffle, Mas Anies. Tidak apa-apa kan saya tanya itu? Boleh, boleh tanya apa aja. Boleh tanya apa aja. Ini enaknya bicara dengan Mas Anies, apa aja, apalagi kita di lingkungan mahasiswa. Reshuffle, Mas Anies, Anda menyesal tidak di reshuffle presiden? Kalau menurut adik-adik perlu menyesal tidak? Tidak katanya. Gini, menyesal atau tidak itu soal rasa. Rasa itu bisa dikelola. Tapi saya melihat begini, kita bisa berbuat untuk Indonesia di mana saja. Dan ini dikatakan jauh sebelum saya berada di pemerintahan. Belum di pemerintahan, kita sudah ikut berbuat untuk Indonesia. Dalam pemerintahan kita berbuat untuk Indonesia. Saat dicukupkan berada di pemerintahan, kita pun akan terus bekerja untuk Indonesia. Saya rasa tempat boleh gonta-ganti, tapi peran dan dampak harus terus-menerus berarti buat masyarakat. Jadi, soal karena begini, dan banyak yang tanya kenapa di reshuffle. Saya bilang saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, betul-betul saya nggak tahu, dan saya tidak tanya. Tidak tertarik mencari tahu? Enggak, bukan nggak mencari tahu. Gini, saya tidak tanya, kenapa? Karena saya rasa kita sedang bernegara. Saat itu saya ketika berdiskusi ada Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Menteri-Menteri yang lain. Saya hadir sebagai Menteri, beliau sebagai Presiden. Kami semua membawa simbol-simbol negara. Ketika Presiden mengatakan bahwa Presiden memutuskan A, B, C, maka saya sebagai menterinya akan mengatakan saya jalani A, B, C. Ini simbol negara. Mari kita lebih sering bernegara, bukan berpolitik terus-menerus. Ini yang menurut saya harus kita kembalikan. Jadi saya katakan saya sedang bernegara, dan bila tugas saya dicukupkan, tidak apa-apa. Saya akan, bahkan waktu itu saya sampaikan kepada Presiden, Pak Presiden, ini beberapa catatan yang sudah dikerjakan, dan ini rencana APBN Kependidikan tahun 2017 untuk penerusnya nanti. Jadi saya malah merasa kita semua, ini saya share di sini buat adik-adik semua, kita jangan terlalu mengejar peran, tapi mengejarlah kekuatan pada aktornya. Adik-adik semua di sini panitia itu, panitia ABC, kegiatan ABC, jangan ngejar peran. Ada orang yang ketika dia, ini saya ngutip Stanisławski nih, Konstantin Stanisławski, seorang dramawan dari Rusia. Dia mengatakan kekuatan dalam drama itu ditentukan bukan oleh peran, tapi oleh aktor. Peran, ada orang yang diberi peran menjadi raja, dengan segala macam pernik-perniknya dia mempesona. Tapi begitu dia diganti perannya menjadi hamba sahaya, mendadak dia tak lagi mempesona. Berarti kekuatannya ada pada peran. Tapi ada orang-orang yang dijadikan raja bagus, dijadikan penjaga baik, bahkan bermain sebagai hamba sahaya pun mempesona. Nah, saya ingin bisa menjadi seperti itu. Perannya boleh gonta-ganti, tapi di tempat manapun bisa memberikan makna untuk semuanya. Tapi saya boleh tanya nggak, Mbak Nana? Gini, kalau Nana sendiri apa yang Nana rasakan? Balik? Gantian ya. Boleh ya saya tanya Nana ya? Boleh. Kalau tanyanya ke panitia dong, Mas Anies. Enggak, ini kan demokratis itu. Tanya sama semuanya. Kalau Nana, apa yang Nana paling rasakan unik ketika masa kuliah? Tadi datangnya telat sih, saya tadi udah bikin surat panjang banget untuk adik-adik mahasiswa. Oh, sorry. Gak apa-apa. Yang saya rasakan paling unik, sama seperti Mas Anies tadi bilang, kesempatan untuk bertemu begitu banyak orang. Saya waktu di kampus aktif di organisasi yang namanya ALSA, Asian Law Student Association. Sampai sekarang masih ada rekomendasi untuk anak-anak Fakultas Hukum yang nanti akan memilih tempat untuk beraktivitas. Di situ networking saya bukan hanya teman-teman dari
kampus di Indonesia, tapi bahkan se-ASEAN di luar negeri. Dan sampai sekarang Mas Anies, sampai kemarin ketika ada berbagai organisasi internasional menyelenggarakan acara di Jakarta, teman-teman saya ketika itu yang sekarang sudah menjadi pengacara, ada yang sudah jadi hakim tinggi, ada yang sudah jadi menteri juga. Itu teman-teman yang saya dapatkan ketika saya di kampus, tergabung di ALSA, sama-sama masih jadi mahasiswa dan sekarang sudah berada di perannya masing-masing di berbagai negara. Jadi itu satu hal yang sampai sekarang pun di profesi saya masih terpakai. Teman-teman yang saya dapatkan di kampus yang kemudian sekarang menjadi, karena wartawan itu yang paling mahal adik-adik jejaringnya. Tes wartawan itu Mas Anies, kalau ada kita ada tes kompetensi, salah satu yang diuji itu yang bisa naik lolos ke level wartawan berikutnya adalah siapa orang penting yang ketika ditelepon dengan handphonemu akan mengangkat teleponnya. Siapa orang yang punya hubungan yang cukup dekat, yang kapanpun, jam berapapun ketika ditelepon akan mengangkat. Karena kekayaan wartawan adalah semakin banyak teman yang dia punya, semakin banyak jejaring yang dia punya, semakin banyak informasi yang mungkin dia dapatkan untuk nanti disebarkan ke masyarakat. Jadi itu yang saya dapatkan, Mas Anies. Wow. Dan ini terusin dikit ya. Nah, ini adik-adik semua jangan pernah menganggap sederhana orang yang duduk di kanan kiri Anda sekarang. Jadi yang sekarang ada itu, Anda harus kenal. Jangan hanya kebetulan duduk sebelahan. Dan harus jadi kenal dalam artian yang sebenarnya. Teman kuliah begitu. Mungkin ya adik-adik, teman yang Anda selama kuliah itu nggak menganggap hebat, 10 tahun lagi saat ketemu mereka bisa jadi somebody. Dan saya sering sekali ketemu teman-teman yang bercerita begini, Nis, aku nyesel sekali dulu ketika kuliah nggak aktif dan sekarang sudah nggak bisa mengulang. Jadi memang yang namanya penyesalan itu tidak datang hari ini, penyesalan itu datangnya besok. Sama hikmah juga begitu, hikmah itu nggak datang kemarin, hikmah itu selalu datangnya besok. Ini ada curhatnya nih kayaknya. Oh gitu ya. Insya Allah ada hikmahnya. Kode gitu ya. curhat. Jadi teman-teman semua hikmah dari kegiatan itu. Tapi ini terkait kadang-kadang kita nggak mau repot. Kenapa sih kok harus capek-capek ikut organisasi, santai-santai, energinya habis dari semua. Sering sekali orang tua kita pun bilang begitu. Udah kuliah aja, jangan yang lain-lain. Sering nggak dengar gitu? Udah nggak usah aneh-aneh, pokoknya kuliah aja. Adik-adik semua, dalam hidup tidak bisa kita memainkan hanya satu peran, nggak bisa. Dalam hidup nggak bisa. Dalam kenyataannya kita pasti banyak peran. Saya misalnya sebagai orang tua, saya sebagai anak, saya sebagai warga masyarakat, saya di yayasan A, yayasan B, macam-macam tuh. Kegiatan itu semua nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa saya bilang sama anak-anak, hari ini saya tidak mau jadi orang tua dulu, nggak bisa. 24 jam nggak bisa. Dan Anda mahasiswa itu kesempatan latihan. Jadi kesempatan untuk multitasking itu justru sekarang. Jadi nambahin apa yang kata Anda, menjadi tumbuh jaringan, tumbuh pengalaman yang itu luar biasa nilainya. Untuk mahasiswa baru Universitas Indonesia, jika idealisme ialah kemewahan yang hanya dimiliki pemuda, akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa? Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan, namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Nikmatilah kehidupan kampus dengan terus mengasah, jangan habiskan waktu dengan terus berkeluh kesah. Karena kalian adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumber ilmu pengetahuan. Bacalah sebanyak-banyaknya buku, jangan main gadget melulu. Kongko-kongko tentu boleh-boleh saja, apalagi jika di sekretariat organ mahasiswa. Kenali sebaik-baiknya teman-temanmu, hayati masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Beranilah mengambil pendirian dalam banyak persoalan. Anak muda kok sudah hobi cari aman dengan bersikap netral-netralan. Tinjulah kemapanan dengan kepalan tangan, lawanlah kejumudan dengan kenekatan membuat terobosan.
Jangan takut jatuh dan terantuk, dengan terbentur, kau akan terbentuk. Sebab Indonesia memang ditemukan dan diusahakan oleh anak-anak muda. Kalian pulalah yang mestinya memperbaharui tanah air kita. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menjadi bagian dari keluarga besar kampus